berkumpul berebut ikan kayak gini karena momen setahun sekali, teman. Bayangin aja, selama setahun dilarang keras mengambil ikan di sungai. Kemudian di saat waktu yang telah ditentukan, baru deh boleh diambil. Pasti ikannya gadang-gadang. Tuh, banyak pula. Rancak bana. Kearifan masyarakat yang diwarisi turun-temurun ini bisa ditemui pada setiap daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Lubuk larangan adalah bentuk konservasi tradisional dalam menjaga populasi ikan di daerah aliran sungai. Teman di rumah percaya nggak kalau lubuk larangan bisa mencegah ancaman perubahan iklim yang akhir-akhir ini terjadi? Nih Otan jelasin, sederhananya kalau kita menjaga sungai, baik hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya, sama saja seperti menjaga ekosistem alam selalu seimbang. Dengan begitu, nggak akan deh terjadi musibah kekeringan ataupun banjir bandang akibat pertambangan dan penebangan pohon secara liar. Ikan hasil tangkapan biasanya akan dilelang. Bahkan ada sebuah surau dibangun dari hasil pelelangan ikan lubuk larangan. Jangan salah teman, hasil jual lelang ikan larangan bisa mencapai puluhan juta. Ikan larangan yang didapat sangat beragam. Ada ikan semah atau maser, hampala, lele, hingga ikan mas. Tapi kenapa sih kok disebut ikan larangan? Sebab-musababnya karena ikan-ikan ini dilarang keras diambil sebelum waktu yang ditentukan oleh keputusan adat. Kalau masih nekat ngambil ikan larangan ini sebelum waktunya, dipercaya akan membawa petaka. Otan sih nggak berani. Kalau Otan sih sangat mendukung adanya tradisi ini. Walaupun diambil secara masif seperti ini, tetapi pemulihan ekosistemnya akan berlangsung cepat setelahnya. Itu karena durasi pengambilan ikan larangan ini hanya diperbolehkan dalam waktu sehari saja. Ikan larangan yang diambilnya pun yang besar-besar saja teman. Yang ukuran kecil tetap dibiarkan hidup hingga masa panen berikutnya tiba. Germaks, keren maksimal. Tapi sayangnya, tidak semua bisa bijaksana dalam memanfaatkan sobat-sobat Otan yang tinggal di sungai. Contohnya seperti ini nih teman. Loh, paman itu sedang apa? Perasaan Otan jadi nggak enak nih. Jangan-jangan itu adalah... Tidak! Itu kan penyetrum ikan. Pantas saja ikan-ikan tadi pada semaput. Mereka tak berdaya kalau karena ulahnya. Tinggal seret-seret. Setrum dari alat itu langsung membuat mereka terkapar. Oh, betapa. Sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Kakak reporter, kakak kameramen, Otan takut untuk mendekat. Otan serahkan kepada kakak berdua ya untuk investigasi kali ini. Mak, kalau ini lagi apa? Lagi nyetrum ya? Nyetrum. Tuh, itu ikan-ikan kecil? Ikan apa itu, Pak? Wader. Tuh kan benar dugaan Otan. Kasihan kan kalau ikan-ikan yang ada di sini disetrum. Tuh, tapi banyak itu, Pak. Lumayan mata-mata wader atau nila. Ada wader dan ini lah. Ada ucang. Ucang. Itu ada apa lagi tuh? Kayak masih ini. Ini nila kecil loh. Nila kecil. Oh, iya. Celakanya, cara-cara tidak baik seperti ini semakin marak saja dilakukan hingga saat ini. Cara setrum memang sangat memudahkan untuk menangkap ikan, tapi dampak yang ditimbulkan sangat tidak baik untuk keberlangsungan hidup sobat Otan penghuni perairan sungai. Oh. Sebenarnya dilarang. Tapi masih nyari nih, Pak. Sekedar untuk lauk. Tuh paman, kan sudah dilarang, tapi kenapa dilakukan juga? Sekali setrum, banyak ikan yang pingsan dan akhirnya mati.
Duh sob, mending besok-besok kalian jangan berenang di dekat sini deh, bahaya. Cara mendapatkan ikan dengan setrum seperti ini bisa berakibat fatal bagi ekosistem. Ketika setrum dimasukkan ke air, bukan hanya ikan saja yang mati, telur-telur ikan dan juga ikan-ikan kecil juga mati. Berkurangnya ikan di sungai akan merusak ekosistem. Selain itu, cara setrum ini juga berbahaya bagi orang yang menyetrum. Salah-salah, si penyetrum malah kena setrum oleh alatnya sendiri. Senjata makan tuan istilahnya. Tuh, sudah banyak kejadiannya. Jangan sampai kalian yang masih setrum ikan menjadi korban selanjutnya. Masih banyak kok cara menangkap ikan yang lebih ramah untuk sobat-sobat Otan. Seperti yang dilakukan oleh paman-paman ini. Yuk ikut Otan ke Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Di sini tempatnya paman yang banyak ikannya. Langsung saja kita pasang jaringnya. Loh, kok dipasangnya malah ke badan paman sih? Oh, karena jaringnya cukup panjang dan berat, makanya paman mengikat ke badannya sambil berjalan. Nah, ini dia yang uniknya. Paman yang menarik jaring akan membuat jaring berbentuk bulat. Hingga jaring akan membentuk seperti obat nyamuk bakar yang melingkar. Setelah bundaran di tengah dirasa sudah cukup mengecil, inilah saatnya untuk menangkap ikan yang terjaring. Ayo paman, semangat cari ikannya. Hore, banyak juga ikan yang tertangkap ya. Tapi mana nih, ikan yang lagi Otan cari belum kelihatan wujudnya. Aha, akhirnya itu dia sudah terjaring. Ayo, ada yang tahu tidak ini ikan apa? Otan kasih clue deh. Ikan bukan nila teman, tapi ini ikan nilem. Kalau orang di sini biasa menyebutnya dengan ikan tonri. Ia tidak mempunyai gigi teman, alias ompong. Jarang sikat gigi deh pasti nih si nilem. Di dekat bibirnya terdapat kumis yang berfungsi sebagai alat peraba. Ikan nilem tersebar di daerah Asia Tenggara, khususnya di Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Sekali bertelur, indukan ikan nilem yang baik dapat menghasilkan 30.000 telur. Waduh, kasihan ibu nilem merawat anak sebanyak itu. Hihihi.